Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, selamat jumpa kembali di video pembelajaran Ijabah Channel bersama saya Jasman Rahman. Untuk selanjutnya kami akan memberikan video pembahasan prediksi atau bocoran kunci jawaban soal untuk pendidikan agama Islam. Komen dan share. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share dan komen. Semoga video-video Ijabah Channel ini bisa berguna dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Ya, perlu kami memberikan penguatan terutama kepada guru pendidikan agama Islam bahwa untuk soal-soal kompetensi teknis profesional atau bidang mapel PAI sudah ada modul terbaru atau modul yang disiapkan oleh konsorsium Kementerian Agama yang selanjutnya sudah disampaikan ke Kemendikbud. Ya, tentu kami mengajak kepada semuanya Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam agar tetap mempelajari modul-modul PAI yang sudah disediakan oleh panitia seleksi nasional. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, kita langsung saja masuk ke pembahasan prediksi atau bocoran soal kunci jawaban soal kompetensi teknis bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Persiapan pembekalan CAT P3K 2021. Baik, kita masuk ke nomor 1. Secara etimologis hukum Arab adalah itsbatu syai'in ala syai'in. Artinya adalah di sini yang benar yaitu memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Ini itsbatu syai'in ala syai'in. Inilah artinya memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. A yang benar. Selanjutnya nomor 2. Berdasarkan peran dan tanggung jawab terhadap keluarga, kewarisan antara pria dan wanita adalah D yang benar, 2:1. Lanjut 3. Keharusan adanya catatan pernikahan merupakan usaha reaktualisasi hukum Islam dalam bentuk D, yaitu administratif. Ya, saya kira sudah jelas. Nomor 4, makna makkiyah dalam ulumul Quran maksudnya adalah C, ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. C yang benar. Lanjut nomor 5, al-hadits yang tidak terdapat kecacatan dalam sanad dan matanya disebut hadis. Ya, di sini B, sahih. Itu yang benar. 6. Cabang ilmu hadis yang mendalami seluk-beluk perawi hadis disebut A, yaitu hadis dirayah. 7. Kewajiban zakat terdapat dalam Al-Quran, yaitu D, At-Taubah ayat 103. Ini yang benar. 8. Ayat Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ini menganjurkan agar orang-orang yang beriman A,
yang benar. Selalu waspada terhadap berita dari orang-orang fasik. Iya, sudah jelas. 9. Hadis yang disepakati kebenarannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu B yang benar, muttafaqun alaih. 10. Kitab Subulus Salam adalah syarah dari kitab A. Bulughul Maram. Iya. 11. Salah satu kitab tafsir kontemporer adalah At-Tobai. Iya, ini yang benar. A yang benar Bapak Ibu semuanya. 12. Pencetus teori Hasan dalam menilai hadits adalah D. Imam At-Tirmizi. 13. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat disebut maudhu'i. C yang benar. 14. Perintah puasa di bulan Ramadan ditegaskan dalam Al-Quran. D. Surah Al-Baqarah ayat 183. 15. Ayat Al-Quran yang memperjelas proses penciptaan alam adalah C. Quran Surah Yunus ayat 24. 16. Rangkaian hubungan orang-orang yang meriwayatkan atau menjadi sandaran suatu hadis atau sunnah adalah A. Rawi. 17. Ulama yang pertama kali menyusun ilmu hadis dirayah adalah A. Syihab Az-Zuhri. A yang benar. 18. Urutan surah dan ayat Al-Quran dijelaskan Nabi Muhammad SAW berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini lazim disebut B. Tauqifi. 19. Al-Quran pertama kali dicetak pada tahun di sini 1694 Masehi atau Miladiah. 20. Jumlah lafaz Allah dalam Al-Quran yaitu 2799. 21. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa wahyu yang sangat berat diterimanya dalam bentuk yaitu B. Suara seperti gemerincing lonceng. Iya. 22. Istilah untuk ayat-ayat pembuka pada Al-Quran disebut B yang benar, Fawatihus Suwar. 23. Jumlah surah dalam Al-Quran yang didahului huruf hijaiyah yaitu sebanyak C yang benar, 29 surah. 24. Yang tidak termasuk bagian wakaf ikhtiari adalah E. Wakaf mutlak. Iya. 25. Hikmah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. A yang benar. Di antara ayat-ayat itu ada yang nasik dan ada yang mansuk. Iya. 26. Surah dalam Al-Quran yang kurang dari 100 ayat disebut E. Al-Mi'un. 27. Salah satu fungsi hadits terhadap Al-Quran ialah bayan taudih. Bayan taudih artinya C yang benar, yaitu menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Selanjutnya 28. Di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum, kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh Al-Hadis. Kedudukan Al-Hadis sebagai C, yaitu bayan takrir. C. 29. Tafsir Al-Manar oleh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Maraghi oleh Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Mahasinut Ta'wil oleh Jamaluddin Al-Qasimi adalah kitab-kitab tafsir yang lahir pada B yang benar, abad 13 dan 14. Kemudian 30. Orang pertama yang berinisiatif memberi tanda baca dalam Al-Quran adalah C. Abu Aswad Ad-Du'ali. Iya. 31.
wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ayat di atas menjelaskan tentang larangan membunuh, larangan membunuh. Ya, 32. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Menurut Quran surah Al-Ankabut 45 di atas, perintah Allah yang lebih dahulu dilaksanakan adalah membaca Al-Quran. 33. Hukum mengambil barang temuan adalah sunnah apabila yang benar, bermaksud menyelamatkan karena berada di tempat yang berbahaya. Iya. 34. Bagi orang yang telah mampu kawin dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina, seandainya tidak kawin, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut didasarkan kepada kaidah. Di sini ma la yatimmu bihil wajib fahuwa wajibun. Ya. 35. Salah satu asas kewarisan adalah ijban. Hal ini mengandung maksud harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang dan wasiat. Iya. Itu yang benar. 36. Membeli barang dengan pembayaran terlebih dahulu dan barang itu diserahkan kemudian disebut yang benar, yaitu salam. 37. Contoh rukhsah itqad di dalam usul fikih adalah tidak wajib naik haji apabila tidak mampu. Ya, 38. Dalam suatu peperangan antara tentara muslim dengan non-muslim, ada kalanya terdapat pakaian, senjata, dan peralatan tentara non-muslim yang terbunuh atau tertangkap. Harta tersebut lazim disebut yang benar, ghanimah. Iya. 39. Makmum yang mengikuti imam mulai rakaat kedua atau lebih yaitu adalah masbuk. 40. Yang disebut miqat zamani untuk melaksanakan ibadah haji yaitu batas waktu. Jadi miqat zamani artinya batas waktu. 41. Sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. 42. Orang yang tidak sanggup membayar hutang disebut gharimin. Ya. 43. Istilah tentang terhalangnya hak waris seseorang adalah yaitu hijab. 44. Jamaah haji mabit di Mina pada semua hari tasyrik disebut nafar tsani. Itu yang benar Bapak Ibu semua. 45. Tempat paling afdal untuk berdoa di Masjid Nabawi ialah di Raudhah. Ya, itulah 45 soal yang sempat kami berikan di video pembahasan ini. Semoga bisa memberikan referensi, bisa memberikan penguatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk persiapan dan pembekalan ujian CAT tahap 1. Semoga memudahkan Bapak Ibu semua menjawab soal-soal nantinya. Kembali saya berikan penguatan bahwa sebagai guru PAI nantinya untuk menghadapi ujian CAT tahap 1 ini maka harus dikuasai konsep-konsep pengertian dari beberapa aspek yaitu Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Di mana pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah, pengertian hadis secara bahasa dan istilah, pengertian akidah secara bahasa dan istilah, pengertian akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam secara bahasa dan istilah. Kemudian materi-materinya itu dari struktur ada di standar isi KIKD-nya. Ini dipelajari baik di tingkat SD, SMP,
SMA atau SMK. Kemudian ilmu-ilmu keilmuan yang terdapat dalam Al-Quran seperti ilmu ulumul Quran, tentang ilmu tafsir, begitu juga ilmu-ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu fikih, sejarah kebudayaan yang Islam. Ini kita bisa dapatkan pembelajaran lebih lengkap di pembelajaran dikuasai, yaitu pembelajaran di madrasah, ya, madrasah aliyah, ya, tingkat aliyah. Kita bisa pelajari Bapak Ibu semuanya. Kemudian penguasaan KD pada KI 1, 2, 3, 4 kita bisa lihat di Permendikbud nomor 20 2016, dan pengembangan materi pembelajaran, yaitu sebagaimana saya sampaikan tadi terutama di tingkat SMA atau SMK atau di pembelajaran madrasah aliyah. Saya kira itu, dan jangan lupa juga Bapak Ibu semuanya untuk dikuasai, dipelajari modul-modul yang terbaru, modul-modul PAI yang sudah keluar kaitannya dengan 6 aspek pembelajaran PAI ini agar dikuasai dan dipelajari. Untuk itu, selamat belajar dan berlatih. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Saya Jasman Rahman mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, pada video-video selanjutnya kami akan menyampaikan atau memberikan pembahasan terkait kompetensi profesional pendidikan agama Islam sesuai dengan modul PAI yang terbaru. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.